Oke, dua kabar yang mantap jos. Hari ini yang pertama datang dari holding perusahaan pertahanan swasta terbesar Indonesia yang lagi-lagi join dengan perusahaan asing bos, Republic Corp. Nah, jadi setelah kemarin mereka join dengan Colt Amerika, kini Republic Corp pun join lagi dengan Edgy Group bos. Dan nilai kerjasamanya pun bukan kaleng-kaleng, yaitu mencapai 7 miliar US dollar. Itu sekitar 116,9 triliun rupiah. Ngeri sedap. Dimana beberapa kerjasamanya diantaranya mencakup kerjasama rudal pertahanan, kendaraan tempur, sampai dengan cyber. Plus pabrik-pabriknya bos. Nah loh, lantas bagaimanakah info selengkapnya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari galangan kapal swasta kita nih, yang kini lanjut lagi membangun kapal perang sangar baru dengan kekuatan tempur penuh bos. Noah 2 Shipyard yang dulu dikenal sebagai PT Daya Radar Utama. Nah, pertanyaannya kapal perang apa lagi kah yang kini mereka bangun? Penasaran beritanya? Cus, Markibas. Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar mantap pertama datang dari Dubai Airshow 2025. Ajang pameran pertahanan paling prestisius di dunia bos. Dimana di sana, Edgy Group, raksasa pertahanan dan teknologi asal Uni Emirat Arab ternyata telah menekan kerjasama mantap baru nih dengan Republic Corp bos, yaitu holding pertahanan swasta terbesar di Indonesia. Tak main-main, admin kutip dari sumber resminya, nilainya pun mencapai 7 miliar US dollar. Dan ini bukan sekedar angka yang besar bos, tapi menjadi program internasional terbesar yang pernah digarap oleh Edgy Group sejauh ini. Nah, inti kerjasamanya pun juga bukan kaleng-kaleng nih, yaitu untuk membangun kapabilitas pertahanan Indonesia secara mandiri, atau istilah kerennya yaitu Defense Industrial Autonomy. Caranya yaitu lewat paket lengkap yang mencakup transfer teknologi, produksi lokal yang dilokalisasi, pengembangan bersama, hingga program modernisasi menyeluruh untuk TNI bos. Jadi singkatnya, ini kerjasama bukan hanya soal membeli barang, tapi juga bakal join untuk membangun ekosistem industri pertahanan di Indonesia. Nah, lantas apa saja alutsista yang masuk dalam paket kerjasama jumbo ini? Oke, disebutkan katanya mulai dari sistem rudal pertahanan udara Sky Knight, yaitu sebuah sistem interceptor canggih milik Uni Emirat Arab untuk melawan drone, roket, mortar, dan ancaman udara jarak dekat menengah. Kemudian mereka juga mau membangun Infantry Fighting Vehicle atau IFV generasi terbaru, yaitu sebuah kendaraan tempur modern untuk pasukan mekanis TNI. Kemudian lanjut ada Unmanned Stealth Missile Boat, yaitu kapal serang kecil tanpa awak dengan desain siluman untuk operasi maritim modern. Kemudian ada Cyber Defense System, yaitu sistem pertahanan cyber, enkripsi, dan command center digital. Dan juga ada produksi amunisi senjata ringan bos. Ini untuk membangun lini produksi peluru yang lebih modern dan terstandarisasi. Dan yang paling menarik, kerjasama ini pun bukan hanya soal penyediaan produk, tapi juga akan membangun pabrik dan fasilitas industri pertahanan di Indonesia. Edgy Group dan Republic Corp disebut akan menyiapkan infrastruktur manufaktur, lini produksi, dan pusat rekayasa yang memungkinkan Indonesia tidak hanya merakit, tapi juga mengembangkan teknologi baru bersama Uni Emirat Arab di Indonesia bos. Ini termasuk produksi komponen, perakitan final, uji integrasi, hingga training teknis bagi tenaga-tenaga lokal. Mantap jos. Lantas, apakah implikasinya bagi negara kita, Indonesia? Oke, jika ini benar terrealisasi, maka yuk, jelas kerjasama 7 miliar US dollar ini berpotensi mengubah arah industri pertahanan kita bos. Pertama, Indonesia bisa mempercepat lompatan menuju kemandirian alutsista. Banyak teknologi yang selama ini hanya bisa diimpor, mulai dari sistem rudal hingga kapal siluman, nantinya akan bisa diproduksi langsung di tanah air. Ini juga berarti lapangan kerja baru, peningkatan kemampuan SDM, dan terbentuknya rantai pasok lokal. Kemudian yang kedua, hubungan strategis Indonesia-UEA akan semakin gacor nih. Jadi UEA kan selama ini agresif membangun industri pertanahnya bos. Dan dengan menggandeng Indonesia, mereka pun juga bisa membuka jalur ke pasar ASEAN.
Indonesia pun mendapat transfer ilmu dan investasi besar yang sulit didapat dari negara barat. Namun ya, jangan salah juga. Di balik optimisme itu ya, ada beberapa poin penting yang admin rasa belum jelas nih bos, dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Pertama, ini status perjanjiannya nih bos. Apakah ini sudah kontrak final atau masih berupa perjanjian kerjasama awal alias MOU yang membutuhkan negosiasi lanjutan? Kemudian struktur pembiayaannya nih, apakah 7 miliar US dollar ini berupa kredit ekspor, investasi langsung, pembelian sistem atau gabungan semuanya nih? Lanjut, katanya tadi mau bangun pabrik. Nah, lokasi pabriknya ini di provinsi mana? Fasilitas produksi akan dibangun dan bagaimana kapasitasnya? Kemudian tingkat transfer teknologinya alias TOT-nya nih bos. Seberapa dalam transfer teknologinya? Apakah kita akan mendapat lisensi penuh, semi atau hanya perakitan akhir? Kemudian timeline implementasi. Jadi kapan fase produksi dimulai? Kapan alutsista pertama lahir dari pabrik Indonesia, serta tahapan modernisasinya itu gimana, belum jelas ya kan? Dan integrasi dengan TNI. Pertanyaannya, platform apa yang akan diprioritaskan dan bagaimana kompatibilitasnya dengan sistem yang sudah dimiliki Indonesia? Semua jawaban ini tentunya nanti akan menentukan apakah proyek besar ini akan menjadi loncatan sejarah atau hanya menjadi catatan manis dari pameran internasional. Nah, mari kita tunggu saja berita kelanjutannya bos. Dan tunggu dulu, kita lanjut kabar kedua nih, yaitu galangan kapal lokal kita lagi-lagi akan membangun kapal perang OPV barunya dengan kemampuan tempur penuh. Nah, kapal perang apakah itu? Oke, lanjut. Jadi admin kutip dari Pos Metro, kemudian Batam Klik, dan juga akun resmi Kodairal 4 nih bos. Jadi PT Nuwahtu Shipyard, galangan kapal lokal swasta asal Batam, Indonesia, kini ternyata kembali tancap gas nih. Ia lanjut membangun kapal perang sangar berjenis OPV, Offshore Patrol Vessel H7117. Sebuah kapal patroli generasi baru dengan kemampuan tempur yang bukan kaleng-kaleng, karena katanya dirancang sebagai kapal berkemampuan tempur penuh bos. Momentum penting ini pun ditandai lewat killing ceremony pada Rabu 19 November 2025 hari ini, yaitu sebuah ritual yang menandai lahirnya struktur pertama kapal perang yang akan dibangun bos. Nah, pembangunan OPV H7117 ini pun dilakukan berdasarkan kontrak tertanggal 6 Mei 2024 lalu dan dijadwalkan tuntas pada Agustus 2028 nanti. Artinya, dalam 4 tahun ke depan, rangka baja ini akan tumbuh menjadi kapal tempur modern. Direktur PT Nuwahtu Shipyard Bapak Adi Susanto menyampaikan bahwa OPV ketiga ini akan berperan sebagai kapal patroli permukaan dengan kemampuan OMP, yaitu operasi militer perang bos. Beliau menegaskan bahwa kapal ini akan dilengkapi dengan kemampuan surface to surface warfare, kemudian surface to air warfare hingga electronic warfare. Mantap jos. Kapal sepanjang 98 meter dan lebar 13,5 meter ini juga terdapat combat management system dan senjatanya. Taring-taringnya mungkin akan mengikuti spek abang-abangnya nih bos, yang sudah jadi terlebih dahulu, yaitu KRI Raja Haji Fisabilillah 391 dan KRI Lukas Rumkorem 392. Bahkan mungkin saja akan dibuat lebih maju dan lebih gacor dari abang-abangnya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make it sense.